Kalian sering banget kan ketemu dengan video lucu di internet yang nggak masuk akal, absurd, dikit-dikit banteng, dikit-dikit disebut meme. Nggak ada salahnya sih sebenarnya, karena ada benernya juga. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, sebelum meme Yao Ming muncul, ternyata meme itu jauh berbeda dari meme yang sekarang. Berbau politik, cringe, banyak istilah, dan banyak yang jadi dead meme. Mulai dari meme kapibara yang udah jadi dead meme sebab terlalu banyak yang menggunakan kapibara sebagai bahan konten, sehingga membuatnya terlalu terkenal ya. Meme politik yang udah jadi dead meme karena terlalu banyak dipakai berlebihan oleh remaja atau anak-anak ya, sehingga makin memudar nilai humor yang ada di dalamnya. Dan meme doge yang sudah jadi dead meme sejak mulai dipakai untuk kampanye politik di US. Tapi sebenarnya bentuk meme yang sering kita dengar itu apa ya? Karena kalau definisinya sekedar hal-hal lucu aja, semua juga bisa disebut meme. Apa itu meme? Meme yang sering kita temui adalah sebuah item digital dengan kesamaan karakteristik konten, bentuk, atau pendirian yang dibuat dengan kesadaran satu sama lain serta diedarkan, ditiru, atau diubah melalui internet oleh banyak penggunanya dan menyebar dari satu orang ke orang yang lain, sehingga menjadi sebuah elemen budaya atau sistem yang berisi perilaku yang biasanya dibagikan oleh banyak orang karena mempunyai sebuah konteks yang dianggap mewakilkan. Atau lebih singkatnya, meme ini adalah kebiasaan para pengguna internet untuk membuat sebuah humor yang unik, absurd, dan relate. Apakah dari semua meme yang ada di internet bisa membuat kita tertawa? Menurut gua, karena sebenarnya nilai meme itu sendiri nggak cuma sebatas lucu-lucuan aja. Terkadang ada yang menyukainya karena relate, spontan. Kalau buat gue sendiri, gue suka meme karena cara jokes mereka yang spontan dan seringkali jauh di luar akal, dan kadang tidak disaring ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa meme ini sangat populer di internet, ditambah penyebarannya yang sangat cepat berkat internet ya. Relate, spontan, absurd, dan cara humor yang cukup unik. Dengan keempat hal yang dimiliki meme ini, apakah semua orang bisa menyukai meme? Bahkan masih banyak yang sebenarnya nggak tahu apa itu meme dan seperti apa, terutama di kalangan generasi boomer. Bagi mereka, ya udah ini tuh video lucu aja, padahal ini tuh termasuk budaya humor yang unik di internet. Kita balik lagi, semua orang punya selera humor yang berbeda, dan humor juga dipengaruhi gaya hidup masing-masing ya. Coba kalian tanya teman kalian yang kaku dalam hal bersosial media, apakah dia tahu tentang meme atau cara jokes yang unik? Karena ada banyak jenis joke yang mungkin tidak sesuai dengan gaya berinternet orang tersebut ya. Meme bisa dianggap lucu ketika kita mengerti konteks dari jokes tersebut, terutama untuk meme-meme yang relate. Ada 5 hal yang sebenarnya mempengaruhi selera humor ketika menikmati sebuah meme. Yang pertama ada usia. Kemampuan setiap orang menangkap dan memproduksi humor berkembang sesuai pertambahan usianya. Karena nggak mungkin juga kalau misalkan anak remaja bikin jokes dari pengalamannya, belum tentu anak SD itu ikut ketawa ya. Tapi kenapa joke bapak-bapak yang nggak lucu bisa bikin kita ketawa ya? Ada yang tahu? Silahkan komen dan gunakan emot angkat tangan. Yang kedua, kemampuan berbahasa. Karena nggak semua meme yang misalnya berbahasa Inggris bisa membuat semua orang dari berbagai negara bisa tertawa. Apalagi sekarang Indonesia punya banyak bahasa yang beragam. Kemampuan berpikir yang abstrak. Hal ini yang menjadi sangat penting karena yang membuat sesuatu lucu dan ditertawakan adalah karena adanya sesuatu yang tidak sesuai, tidak logis, dan tidak rasional antara konsep yang sesungguhnya dan situasi tertentu. Untuk menangkap dan memproduksi humor diperlukan kemampuan berpikir di luar logika dan rasionalitas tersebut ya. Yang keempat ada selera humor di rumah. Selera humor seseorang berasal dari ketika dia menginjak usia anak-anak dan merupakan representasi dari nilai selera humor keluarga di rumah ya. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua sangat berpengaruh. Contohnya jika orang tuanya tertawa pada humor-humor slapstick seperti menertawakan orang yang jatuh, maka hal itu juga berpengaruh pada selera humor anak. Anak yang besarnya di keluarga dengan selera humor seperti itu akan menganggap bahwa mengganggu atau berbuat usil sebagai sebuah humor. Yang kelima itu ada jenis kelamin ya. Jenis kelamin juga menjadi penentu perbedaan selera humor setiap orang ya. Perempuan cenderung memiliki perkembangan verbal dan bahasa yang cepat daripada anak laki-laki. Oleh karenanya mereka lebih banyak mengekspresikan humor melalui cara ini ya. Mereka bisa meledek atau membuat cerita yang lucu. Sedangkan anak laki-laki cenderung menunjukkan humor dengan cara fisik. Itulah mengapa humor yang bersifat slapstick lebih mudah diterima bagi anak laki-laki, tapi tidak bagi perempuan. Dan kelima hal tadi merupakan kutipan dari website parenting.co.id.
yang berdasarkan psikologi dari Universitas Indonesia. Mari kita balik ke topik, bagaimana awal mula meme ini bisa beragam dan berkembang. Dikutip dari BPP TIK Kominfo, dilansir The Conversation, meme pertama di internet adalah smiley menyamping, diciptakan oleh Scott E. Fahlman, ilmuwan komputer Amerika Serikat, pada 19 September 1982 ya. Tapi banyak banget yang nggak setuju karena dirasa kurangnya nilai meme yang ada di dalam smiley. Namun demikian, Will Fulton dan Trillis menyatakan meme pertama di dunia adalah Dancing with the Baby, yakni gambar berformat gambar yang bisa bergerak itu ya, membuat citra bayi mengenakan popok yang sedang berjoget. Kenapa ini dikuatkan oleh profesor pengajar era internet dari Universitas Syracuse, Robert Thompson, dan itu menjadi meme pertama yang banyak diakui oleh semua orang ya. GIF bayi joget tersebut dibuat pada tahun 1996 oleh desainer Michael Girard. Kalian juga pasti hafal dengan video bayi joget ketika masih era awal internet, dan kemudian karya yang dibuat Girard masuk ke dalam drama komedi Ally McBeal yang pada akhirnya menjadi meme pertama yang membawa angin segar untuk awal baru internet. Dan kemudian muncul lagi sebagai meme kedua yang tercipta hamster dance atau hamster joget di tahun 1998. Meme berformat GIF ini adalah karya Deirdre Lacarte dari Kanada ya. Setelah itu, mulai banyak website-website berbagi gambar di internet yang mulai bermunculan seperti 4chan, SFW atau SFW, dan Reddit. Nah, pada akhirnya dengan website-website yang muncul tersebut, meme-meme yang ada mulai masuk ke Indonesia. Kemudian di salah satu forum di Reddit yang bernama F7U12 muncul sebuah meme yang biasa disebut sebagai rag comic, yakni sebuah komik singkat yang menggunakan karakter-karakter meme yang populer atau template yang udah jadi. Nah, makanya dulu meme-meme Indo di tahun 2000-an, khususnya di era zaman Facebook, banyak meme yang bertemakan komik dan karakter terkenal seperti Yao Ming, Herder, Troll, Jenis Face, Forever Alone, You Don't Say, LOL, Close Enough. Hal itu terus berlanjut. Umumnya meme-meme yang ada di internet merupakan parodi atau tiruan dari sesuatu yang viral atau sesuatu yang lucu terjadi, seperti di channel YouTube Chris Guy, dan ya begitulah. Model-model meme baru juga mulai bermunculan, salah satunya image makro. Kemudian meme mengalami perubahan tren ketika pandemi, yang mana kala itu sedang tren video pendek, yang pada akhirnya hingga sekarang membuat meme lebih banyak dibuat dalam bentuk video pendek, yang mana kita alami sampai sekarang ya. Dan ada banyak jenisnya seperti perfect cut, parodi, satir, atau meme full edit. Kemudian semakin beragam lagi jenisnya, mulai dari post meme dari berita-berita yang terjadi, stiker-stiker pada media komunikasi seperti WhatsApp dan Telegram. Tentu saja semua hal ini tuh dipengaruhi karena kemudahannya berinternet. Semakin banyak dan cepat berita atau sesuatu terjadi menyebar dengan mudah di internet. Kalau dulu mungkin banyak konten YouTube seperti hati-hati di internet, kalau sekarang udah banyak konten-konten reaction meme atau forum-forum grup lainnya. Pada akhirnya semakin banyak yang tahu, dan hampir semua remaja tahu tentang meme ini, terutama para laki-laki ya. So ya gitu aja sih pembahasan gue kali ini. Kalau ada yang salah dari apa yang materi gue bawain, jangan lupa koreksi di kolom komentar. Terima kasih.